Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Irfan Apirlianto Setiawan dengan NIM 5111419-053 dari program studi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prodi saya, yaitu program studi Teknik Sipil S1. Langsung saja ke pembahasannya ya. Apa itu teknik sipil? Mungkin dari teman-teman semua mengira kalau teknik sipil adalah suatu pekerjaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti lurah, camat, dan pegawai instansi lain-lainnya. Tapi salah teman-teman, teknik sipil adalah bidang ilmu yang mempelajari perencanaan dan perancangan, manufaktur, manajemen pengelolaan, dan konservasi dari beragam fasilitas dan sistem untuk mendukung sebuah kota, pedesaan, dan perkotaan. Di teknik sipil, kita diajari cara menciptakan, meningkatkan, dan melindungi lingkungan tempat kita tinggal. Teknik sipil melingkup hal-hal merencanakan, merancang, dan mengawasi konstruksi dan pemeliharaan struktur dan infrastruktur bangunan seperti jalan, rel kereta api, bandara, jembatan, pelabuhan, bendungan, proyek irigasi, pembangkit listrik, sistem air, dan saluran pembuangan, dan juga merancang dan membangun gedung tinggi dan bangunan-bangunan besar yang dapat menahan segala kondisi cuaca. Lantas, kalau misalnya teknik sipil berhubungan dengan konstruksi, arsitektur juga berhubungan dengan konstruksi. Nah itu perbedaannya apa sih? Sama perbedaannya? Nah, penjelasannya segini. Secara sederhana, jurusan arsitektur atau teknik arsitektur itu lebih mengarah ke desain dan perencanaan bangunan agar tampak indah dan menarik. Sedangkan jurusan teknik sipil lebih ke arah implementasi dari bangunan tersebut, seperti apakah fondasi yang kuat, apakah sesuai dengan kondisi tanah, apakah sesuai dengan anggaran biaya, dan bangunan kuat dan sesuai anggaran adalah konsep utama di teknik sipil. Mereka akan menyesuaikan gambar perencanaan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan, apakah sesuai dengan keadaan tanah di sekitar atau tidak, serta memilih metode pelaksanaan bangunan yang cepat dan hemat. Sedangkan seorang arsitek lebih mempertahankan bentuk gambar dan estetika yang sudah mereka buat. Idealnya tuh sarjana arsitektur dan sarjana teknik sipil saling bekerja sama dalam membuat sebuah bangunan. Setelah digambar oleh arsitek, teknik sipil mengimplementasikan sebagai kepala proyek yang membawahi pekerjaan di lapangan seperti supervisor atau pengawas. Jika perubahan kondisi tersebut memaksa perubahan desain, sarjana teknik sipil itu tuh berkonsultasi dengan sarjana arsitektur untuk menemukan jalan keluar yang terbaik gitu. Nah, di teknik sipil UNES sendiri, program studi ini tuh menghasilkan lulusan kompeten dalam bidang teknik sipil dengan kualifikasi sarjana S1 yang mampu menerapkan dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam sebuah proyek konstruksi. Dalam proses perkuliahan, program studi ini menekankan studi kasus lapangan dalam setiap mata kuliahnya yang diberikan, sehingga diharapkan akan memiliki kompetensi dan prospek lulusan yang lebih baik. Studi kasus lapangan selain diberikan pada kuliah reguler juga diberikan oleh praktisi dalam kegiatan kuliah umum yang mengupas berbagai permasalahan solusi di bidang konstruksi. Proses perkuliahan yang mumpuni akan ditunjang dengan kegiatan prestasi mahasiswa yang meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi secara efektif, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, serta mengembangkan kemampuan berusaha. Dengan mendasarkan hal tersebut, maka output dari program studi ini akan memberikan sarjana S1 teknik sipil yang berpengetahuan kritis, kreatif, inovatif, mandiri, sportif, disiplin, jujur, berwawasan entrepreneurship, dan peka terhadap lingkungan. Terus apa sih keunggulan teknik sipil UNES? Yang pertama itu adalah prestasi dosen-dosennya. Saat ini ada 4 dosen yang sedang menempuh pendidikan S3 di luar negeri dan 1 dosen yang menempuh S3 di Universitas Diponegoro. Kemudian ada juga kandidat dokter dari teknik sipil Universitas Gadjah Mada berjumlah 2 dosen. Selain prestasi-prestasi dosennya, kami juga punya prestasi mahasiswa. Dalam kegiatan kemahasiswaan, mahasiswa jurusan teknik sipil
Universitas Negeri Semarang menjuarai kompetisi di tingkat nasional seperti juara 1 Earthquake Creation and Building Competition pada tahun 2012 di Universitas Pelita. Selanjutnya, fasilitas apa sih yang menunjang kuliah di Teknik Sipil UNES? Yang pertama itu ada jurusan Teknik Sipil UNES memiliki 51 dosen yang berkompeten di bidangnya. Dosen kualifikasi pendidikan dokter 2 orang, 39 dosen berkualifikasi S2, 5 dosen berkualifikasi S1, dan 5 dosen luar biasa atau praktisi. Selanjutnya memiliki fasilitas 6 laboratorium yang menunjang proses perkuliahan. Misalnya adalah laboratorium komputasi, laboratorium bahan, lab mekanika tanah, lab biodesi, lab hidro, dan workshop kayu. Selain laboratorium, selanjutnya kami juga memiliki perpustakaan mandiri di jurusan Teknik Sipil yang melayani peminjaman buku dalam bentuk hard copy maupun soft copy yang pastinya terkini, serta fasilitas internet dan wifi untuk menunjang proses belajar mahasiswa. Selanjutnya kami juga menyediakan program-program beasiswa seperti beasiswa bisnis. Ini merupakan contoh-contoh dari lab yang ada di Universitas Negeri Semarang. Yang pertama adalah lab workshop kayu, kemudian ada lab bahan dan struktur, kemudian ada lab hidro, kemudian ada lab mekanika tanah, dan terakhir ada lab struktur. Apa sih keunikan teknik sipil? Dunia praktik seperti dunia konstruksi mengalami banyak perubahan yang akhirnya menuntut perubahan pada keluaran teknik sipil S1. Untuk itu, pendidikan tinggi harus membekali mahasiswa dengan sesuatu yang dibutuhkan di masa depan sepanjang hidupnya. Untuk itu, kurikulum program studi teknik sipil S1 dikembangkan berbasis pada program learning atau PBL yang merupakan salah satu metode yang banyak diadopsi untuk menunjang pendekatan learning center sehingga dengan berbagai studi kasus yang dihadirkan di setiap tatap muka perkuliahan, diharapkan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan. Berdasarkan dengan kurikulum yang ada, maka mata kuliah teknik sipil itu sebagai berikut. Kita bisa lihat ada contohnya adalah pengalaman tentang kalkulus, matematika, fisika dasar, menggambar teknik, ada juga rekayasa lalu lintas, analisis struktur 123, struktur beton 123, kemudian ada struktur baja 123, kemudian ada konstruksi jalan, ada ekonomi teknik, ada rekayasa lingkungan, ada struktur bangunan tahan gempa, terus juga ada manajemen kualitas konstruksi, kemudian ada aspek hukum jasa konstruksi. Di teknik sipil UNES sendiri memiliki 6 cabang peminatan. Cabang-cabang peminatan ini itu terdapat di semester 5. Jadi kalau misalnya kita udah menuju ke satu peminatan, maka kita akan terfokus kepada peminatan tersebut. Nah, peminatannya itu ada pada bidang struktur, kemudian ada bidang geoteknik, ada bidang manajemen sumber daya air, kemudian ada manajemen konstruksi dan manajemen lingkungan. Yang pertama lebih digunakan dalam sebuah bangunan. Nantinya kita akan dituntut untuk mampu menghitung beban berdasarkan fungsi bangunan tersebut beserta faktor keamanannya, menentukan jenis material yang digunakan, kemudian menentukan profil yang akan digunakan dan melakukan pemodelan terhadap tersebut sehingga didapatkan struktur bangunan yang desainnya aman serta efisien. Semua pekerjaan konstruksi mengimplementasikan ilmu bidang struktur, contohnya dalam pekerjaan gedung, rumah, bandara, pelabuhan, dermaga, stadion, fondasi cakar ayam, beton, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bidang geoteknik. Bidang ini mempelajari struktur, karakteristik, dan sifat berbagai macam tanah dan batuan yang digunakan untuk menopang suatu bangunan yang berdiri di atasnya. Pekerjaan penting dari bidang geoteknik ini adalah investigasi lapangan, penyelidikan tanah di laboratorium, serta perencanaan konstruksi tanah dan batuan. Perencanaan tersebut meliputi untuk membangun bendungan, terowongan, dan underground space terowongan, batuan, dan lain-lain. Kemudian ada bidang manajemen. Bidang ini mempelajari mengenai manajemen proyek konstruksi seperti membuat dokumen lelang, perhitungan perencanaan anggaran biaya (RAB), pembuatan schedule proyek konstruksi, terus mengorganisasikan
di lapangan. Terus data monitoring pada proyek konstruksi, fokus bidang manajemen ini adalah agar suatu proyek itu dapat selesai dengan tepat waktu. Kemudian ada bidang hidrologi. Bidang ini mempelajari tentang cuaca, curah hujan, distribusi air di seluruh bumi, sifat material air, tekanan air, gaya dorong air, dan sumber daya air. Pokoknya yang berhubungan dengan air. Pekerjaan teknik sipil yang berhubungan dengan bidang hidrologi adalah pelabuhan, irigasi, bendungan, kanal, dan lain-lain. Kemudian ada bidang teknik lingkungan. Bidang ini mempelajari permasalahan dan isu lingkungan yang mencakup antara lain penyediaan sarana prasarana air bersih, pengelolaan limbah dan air kotor, penyebaran lingkungan, polusi udara, polusi hingga pencemaran tanah dan sebagainya. Yang berhubungan dengan lingkungan. Yang terakhir ada bidang transportasi. Bidang ini tuh mempelajari mengenai sistem transportasi yang berhubungan dengan rencana pembangunan kota, mencakup antara lain konstruksi dan pengaturan jalan raya, konstruksi bandara udara, terminal, stasiun, rel kereta api, dan manajemen. Maksudnya manajemen di sini adalah manajemen transportasi, yaitu manajemen yang mengurus antara pengguna jalan dengan jalanan yang ada. Kayak contohnya transportasi jalan raya seperti mobil motor diatur gimana supaya nggak macet. Selain ke 6 bidang cabang yang di atas, secara tidak langsung mahasiswa akan mempelajari tentang hukum pembangunan konstruksi, kemudian ada kesehatan, keselamatan kerja atau K3, dan mata kuliah kewirausahaan. Selanjutnya, kenapa sih kamu harus memilih teknik sipil? Teknik sipil menjadi salah satu program studi yang punya peran penting dalam pembangunan suatu negara, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur di mana-mana. Karena itu, para ahli bidang teknik sipil akan sangat dibutuhkan untuk mensukseskan pembangunan. Program studi ini menyediakan peluang untuk bekerja dan bekerja yang sangat besar. Syaratnya, tentu saja, kamu harus mempunyai minat besar dalam bidang desain dan konstruksi. Selain itu, kamu harus menguasai matematika dan fisika dengan baik. Untuk poin itu, sebab kedua bidang itu menjadi fondasi dalam pembelajaran teknik sipil. Nah, untuk masuk ke dalam teknik sipil, kira-kira skill apa aja sih yang harus kamu kembangkan dan kamu miliki? Nah, yang pertama adalah kemampuan untuk berpikir logis. Kita tuh dihadapkan dengan masalah tentang konstruksi. Otomatis konstruksi yang berhubungan dengan matematika dan fisika itu pasti logis karena kita harus berhitung. Di situ kita harus berhitung dan menghitung. Selanjutnya adalah kemampuan untuk membuat analisis. Sebagai teknisi, kita juga harus menganalisis gimana sih suatu konstruksi itu bisa berdiri, gimana sih hubungan antara time management, bahan, serta kekuatan dari si bangunan itu. Kita harus bisa menganalisis itu semua. Kemudian kita juga harus mempunyai kemampuan untuk mendesain suatu bangunan. Sudah jelas ya, kita akan bermain di konstruksi, otomatis kita harus bisa mendesain konstruksi tersebut agar bisa berdiri. Kemudian kita harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita. Kita harus dapat mengkomunikasikannya. Maka dari itu kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemudian pemahaman matematika dan fisika seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Konstruksi itu berhubungan erat dengan yang namanya perhitungan. Matematika kita harus kuat dan konsep yang kita gunakan itu adalah konsep-konsep yang ada di dalam ilmu fisika. Selanjutnya, seperti mendesain, kita juga bisa mendesain, kita juga harus paham dengan gambar yang sudah kita buat atau orang lain buat. Jadi kita sebagai teknisi harus bisa membaca gambar. Jadi antara gambar, rencana, dan apa yang akan kita bangun itu harus selaras. Terus prospek kerja di teknik sipil tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kamu itu teknik sipil gak harus bekerja di bidang-bidang konstruksi seperti kontraktor dan lain-lain. Kamu bisa juga bekerja sebagai
tenaga pengajar seperti dosen atau guru jika kamu melanjutkan studi S2. Terus kamu juga bisa menjadi insinyur sipil. Ya, insinyur sipil jelas ya kerjanya sebagai kontraktor. Kita tuh bekerja dan bertanggung jawab sebagai desainer, manajemen, mensupervisi suatu proyek konstruksi yang dikerjasamakan bersama-sama oleh pekerja teknik sipil yang lain. Misalnya kayak proyek jalan, proyek rel kereta api, proyek bandara, proyek jembatan, dan proyek-proyek lainnya. Insinyur sipil itu menentukan keputusan penting, memprediksi kemungkinan masalah dan tantangan yang timbul di sebuah proyek, serta mencari solusi atas masalah tersebut. Kemudian ada insinyur sumber daya air. Jelas kita harus memanfaatkan air, karena air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sipil itu akan bekerja langsung dengan yang namanya sumber daya air. Sebagai konsultan konstruksi, ada pula pekerjaan jurusan teknik sipil yang memberi saran dalam proyek pembangunan, mulai dari memberikan saran akan ide desainnya hingga teknik pembangunannya. Proyek-proyek yang biasanya dilakukan adalah proyek jalan tol, jembatan, dan sebagainya. Kemudian ada pegawai pemerintahan dan BUMN. Lulusan teknik sipil juga bisa menjadi pegawai di kantor pemerintahan. Kamu bisa bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Nasional, PMU Bina Marga, Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral, Dinas Tata Kota dan Pertamanan. Juga ada pekerjaan di bidang teknik di badan milik negara, badan usaha milik negara, atau BUMN seperti Cipta Karya, Waskita Karya, Utama Karya, PLN, Telkom, Pertamina, dan lain-lain. Salah satu bagian yang bisa kita tempatkan adalah menjadi pengawas dan penyelidik properti dan infrastruktur pemerintah. Tugasnya memeriksa properti pemerintah untuk memastikan kepatuhan dengan perjanjian kontrak, peraturan pemerintah yang ada, dan lain-lain. Yang kedua ada pengawas konstruksi dan bangunan. Ilmu teknik sipil adalah dalam pekerjaan ini diimplementasikan dalam penentuan kualitas struktur juga menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Maka pemeriksa secara bangunan secara menyeluruh, mulai dari pengecekan fisik, pengecekan sistem kelistrikan dan saluran air. Mungkin ini ada beberapa contoh pekerjaan yang bisa kamu ambil di teknik sipil, seperti yang sudah disebutkan kayak konsultan, kontraktor, bisa jadi dosen, bisa jadi manajer kontrol kualitas, bisa jadi pengkaji kelayakan bangunan, atau mungkin pengawas infrastruktur pemerintah ataupun di pertambangan. Sebagai civilian, kita juga harus tahu gimana sih gaji yang akan kita terima dengan effort yang udah kita keluarkan dengan kita memilih teknik sipil. Setiap jenis pekerjaan di bidang ini menawarkan jenjang karir yang menjanjikan. Berbekal keilmuan yang dipelajari di bidang perkuliahan pada umumnya, rata-rata gaji awal lulusan teknik sipil berada pada kisaran 5 juta ke atas. Besaran ini sangat bergantung pada area tempat kita bekerja, jabatan saat terima, serta pengalaman yang kamu miliki. Dan jika kamu bersungguh-sungguh dalam bekerja, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan BUMN ataupun swasta akan menawarkan gaji yang lumayan fantastis, di atas 20 juta rupiah untuk tenaga yang sudah berpengalaman tentunya. Terus kenapa sih harus teknik sipil? Lagi-lagi kenapa harus teknik sipil? Pertama, peluang kerjanya sangat luas, bisa menciptakan lapangan pekerjaan lain. Jadi kamu bisa bikin perusahaan kontraktormu sendiri, perusahaan konsultanmu sendiri. Jadi kamu bisa membuka lapangan kerjaan seperti lain. Terus kamu juga bisa menghasilkan karya untuk masyarakat luas. Ini yang paling keren gitu, kayak misalnya ditanya, itu tuh jembatan siapa buat, itu perusahaan saya buat, kayak keren gitu, kayak wah. Terus ada kesempatan untuk bekerja di kontraktor BUMN, PNS di Departemen Pekerjaan Umum itu juga sangat besar, dan lagi gaji yang ditawarkan juga relatif tinggi. Bagi kalian nih, teman-teman siswa yang masih bingung mau pilih jurusan kuliah apa, ya kalau misalnya kalian memiliki kepribadian seperti teliti, detail, rasional, observan, terstruktur, perfeksionis,
independen, senang berhitung, apalagi senang menganalisa, senang melakukan riset, terus juga hobi gambar, bisa bekerja di dalam tim. Nah ini nih kalian cocok banget untuk berada di jurusan teknik sipil, karena ya enak loh kalau misalnya kita kuliah sesuai dengan apa yang kita miliki gitu, bakat yang kita miliki, pasti enak banget. Sekian, terima kasih penjelasan saya tentang prodi yang sedang saya tekuni, yaitu program studi teknik sipil. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.